Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang Alkes. Baiklah, saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dito Muhammad Vijay Maulana. Saya Hendri Setiawan. Saya Eka Alvira Usmiari Putri. Saya Mutia Apriani. Saya Rina Priani. Saya Alia Wahyuningsih. Saya Siti Abdurrahman. Baiklah, kami akan jelaskan tentang cost effectiveness Alkes. Penjelasan Alkes menurut Menkes nomor 220 garis miring Menkes garis miring per garis miring 9 garis miring 1976, yaitu barang, instrumen, aparat atau alat termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual atau dimasukkan untuk digunakan dalam penelitian dan perawatan kesehatan, diagnosis, penyembuhan, peringanan atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan badan atau gejala pada manusia. Penjelasan ini mengacu pada Jurnal Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Kontrasepsi Indonesia tahun 2014-2017, Cost Effectiveness of Needles and Sharing Scans for the Prevention in HIV in New York, Cost Effectiveness of Needle and Sharing Scan for the Prevention of HIV in New York, Evaluation Safety, Efficacy and Cost Effectiveness of PICC Securement by Simultaneously and Correlated Stability Device. Jurnal acuan yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Kontrasepsi di Indonesia tahun 2014-2017. KB menjadi salah satu program kesehatan dan kependudukan di Indonesia yang membiayainya dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis efektivitas biaya penggunaan kontrasepsi hormonal dan non-hormonal di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan data sekunder dengan pengambilan data secara retrospektif atau pendekatan yang diambil meliputi data yang diambil pada tahun sebelumnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis efektivitas biaya dengan menggunakan ISER atau Incremental Cost Effectiveness Ratio. Perspektif biaya yang digunakan adalah Payer Perspective atau BPJS Kesehatan. Alternatif yang dibandingkan. Hasil akhir dari analisis efektivitas biaya dinyatakan dalam nilai ISER, yakni rasio besaran biaya yang diperlukan untuk setiap peningkatan 1 unit efektivitas. Nilai ISER penggunaan kontrasepsi hormonal memiliki nilai yang lebih kecil jika dibandingkan nilai ISER penggunaan kontrasepsi non-hormonal. Hal ini menunjukkan bahwa kontrasepsi hormonal lebih cost efektif dibandingkan non-hormonal. Secara spesifik, metode kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi paling cost efektif setelah MKJP. MKJP adalah metode kontrasepsi jangka panjang, sedangkan metode kontrasepsi non-hormonal lain selain MKJP menempati posisi paling least cost efektif. Nilai ISER penggunaan kontrasepsi hormonal yang rendah ini disebabkan oleh beban biaya yang lebih rendah dan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan beban biaya penggunaan kontrasepsi non-hormonal. Parameter outcome. Beban biaya penggunaan kontrasepsi non-hormonal lebih tinggi jika dibandingkan kontrasepsi hormonal. Efektivitas kontrasepsi menjadi faktor yang mempengaruhi perhitungan ISER. Alkes yang menjadi pembahasan pada topik ini adalah syring dan needle atau yang biasa disebut squid. Alkes yang menjadi pembahasan pada topik ini adalah syring dan needle atau yang biasa disebut squid. Pengguna jarum suntik bersama di antara pengguna obat suntikan terus menjadi cara utama penularan HIV. Needle and Syring Exchange atau NSE mungkin merupakan strategi yang layak untuk mengurangi penularan virus. Program NSE menyediakan saluran bagi pengguna untuk menukar jarum suntik bekas dengan yang baru dan steril. Secara efektif, pengurangan waktu sirkulasi rata-rata dari jarum suntik dan jarum suntik bekas yang terkontaminasi dan menurunkan kemungkinan digunakannya kembali. Analisis efektivitas biaya adalah alat penting untuk memperkirakan efisiensi intervensi medis dan kesehatan alternatif yang bersaing. Studi ini akan menilai biaya dan efektivitas NSE sebagai intervensi untuk mencegah penularan HIV di antara kliennya, menggunakan kasus HIV yang dihindari serta kualitas hidup yang disesuaikan atau KELYS yang diperoleh sebagai parameter outcome.
KALY adalah tahun kehidupan dalam kondisi kesehatan yang sempurna. KALY secara bersamaan menangkap morbiditas dan mortalitas dalam satu metrik. Analisis ini dilakukan dari perspektif pemerintah dengan menggunakan dolar konstan tahun 2005. Model analisis dibangun berdasarkan keputusan determinasi yang membandingkan dua strategi, yaitu partisipasi dalam NSE, yaitu pengguna memilih untuk menukar jarum suntik bekas dengan peralatan baru yang masih steril, dan dengan yang tidak ada partisipasi, yaitu pengguna tidak menggunakan jarum suntik yang digunakan. Pada tahun 2005, 1.484 klien yang berpartisipasi dalam program NSE, kliennya 72,37% laki-laki, 27,56% perempuan, dan 0,07% transgender. 74% diantaranya adalah usia 20 tahun, dan 50,2% di bawah usia 20 tahun, dan 24% di atas usia 50 tahun. Sekitar 75% terdaftar di Medicare. NSE adalah strategi yang dominan karena terbukti dapat menghemat biaya dan menyelamatkan hidup. Untuk tahun 2005, program tersebut menghasilkan perkiraan penghematan sekitar $3.000 per klien dan keuntungan 0,02 KALY karena berkurangnya penularan HIV dibandingkan jika program tidak beroperasi. NSE menghasilkan penghematan total 1,3 juta dolar per 1.000 klien yang merupakan biaya terkait dengan sekitar 4 kasus HIV yang dapat dihindari dengan biaya $500 per klien dan $125.000 per kasus HIV yang dapat dihindari. Hasilnya, program pertukaran jarum suntik dapat menghemat uang dan menyelamatkan nyawa baik dari perspektif pemerintah maupun masyarakat. Dari perspektif pemerintah ini, NSE menghasilkan penghematan $1.300 sampai $3.000 per klien. Dari perspektif masyarakat, NSE menghasilkan keuntungan bersih 0,01 sampai 0,02 KALYS dan rata-rata 0,004 sampai 0,007 kasus HIV per klien per tahunnya. Adapun jurnal berikut yang ingin kami jelaskan berjudul Evaluating Safety, Effective and Cost Efficient of PCC Supplement by Sarcoidosis and Stabilization Device. Adapun tujuan dari jurnal ini adalah dalam beberapa tahun terakhir, berbagai macam alat kesehatan telah tersedia di setiap rumah sakit. Bahkan harus efisien dan hemat biaya, tetapi untuk menggunakannya dengan benar tanpa mempertimbangkan lingkungan. Adapun metode yang digunakan adalah metode retrospektif. Setelah itu, dengan metode pendekatan sampel mendekati 30 pasien kanker yang dikontrol selama 60 hari ke depan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik hasil penelitian. Selama 4.963 hari, kateter dan 709 penggantian balutan didokumentasikan oleh 373 gambar. Penggunaan SAS dikaitkan dengan tidak ada episode pelepasan PICC dan insiden komplikasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan alat pengaman tradisional. Penyisipan, manajemen, dan pengangkatan SAS tidak dikaitkan dengan peningkatan persepsi nyeri oleh pasien. Efektivitas biaya terlihat jelas untuk PICC yang tinggal lama. Hasil parameter kami membandingkan dan menilai keekonomisan alat stabilisasi perkat yang digunakan di rumah sakit kami, StatLock Bed Access System, dan sistem SAS dengan mempertimbangkan perkat tersebut. Kesimpulannya adalah studi kami menunjukkan bahwa SAS adalah metode yang sangat efektif dan hemat biaya untuk mendapatkan PICC jangka menengah hingga jangka panjang dengan durasi diharapkan lebih dari 30 hari. Pengenalan SAS berdampak positif pada organisasi perawatan kesehatan kami. Dan dari masuk kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.